Shalom Jemaat Tuhan. Pada siang ini bertemu kembali bersama dengan saya Pendeta Muda Prapto Raharjo. Dan hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Ya, anjuran tetaplah berdoa ini adalah sesuatu yang menurut saya hal yang baik ya. Dan di dalam berdoa itu kita pasti mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Kita mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17, penulis kitab 1 Tesalonika ini yaitu Rasul Paulus ya, mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika untuk tetap berdoa dalam keadaan sulit, dalam tantangan hidup mereka. Dan hari ini, di siang ini atau di hari ini ya, saya menyapa jemaat Tuhan semuanya dengan renungan untuk kita senantiasa terus berdoa kepada Tuhan. Kita tahu dalam hidup kita itu pasti selama kita bernafas itu segala persoalan akan silih berganti mendatangi kita. Ya, hari ini susah, besok senang, sedang senang, tiba-tiba susah, dapat tantangan dan sebagainya. Untuk menghadapi hal semacam itu, Rasul Paulus memberikan solusi supaya jemaat di Tesalonika itu untuk tekun berdoa. Ini adalah lanjutan dari firman Tuhan yang mengatakan untuk kita bersukacita senantiasa ketika kita memasuki tahun 2022. Dan di ayat berikutnya, ini adalah anjuran untuk kita tetap setia di dalam doa. Mengapa kita harus berdoa? Karena ketika pada saat kita berdoa, itu kita melakukan perjumpaan yang indah bersama Bapa kita di sorga, Sang Khalik, Sang pemilik bumi, Sang pemilik segalanya, dan yang memiliki masa depan atas kehidupan kita semuanya. Jadi bagaimana kita ke depan, semuanya akan menjadi baik, akan menjadi indah kalau Tuhan menyertai kita semuanya. Itu sebabnya kita perlu berdoa memohonkan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam segala perkara. Oleh sebab itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan belajar untuk senantiasa tekun di dalam doa. Bukan pada saat kita dalam keadaan sulit loh ya. Karena banyak sekali anak-anak Tuhan yang kalau dalam keadaan sulit rajin banget berdoanya. Sampai pakai puasa, sampai pakai air mata, sampai pakai guling-guling ya mungkin ya. Karena dia merasa bebannya begitu berat banget. Berdoa itu tidak pada waktu kondisi seperti itu saja. Pada saat kita dalam keadaan baik pun, kita juga disarankan untuk tetap berdoa. Apalagi di dalam penderitaan, apalagi di dalam tekanan, baik tekanan dalam kerjaan, tekanan di sosial, tekanan di manapun itu terjadi, kita harus tetap berdoa. Karena apa? Kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Caranya hanya dengan cara berdoa. Nah, ketika kita berdoa, kita akan dituntun oleh Roh Kudus untuk mengerti apa yang dikehendaki oleh Bapa kita di sorga. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan sangat sederhana sekali mengingatkan kepada kita semuanya untuk tetap berdoa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berputus asa, bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin gagal dalam usaha, mungkin dari Bapak Ibu Saudara yang merasakan beratnya beban hidup, mungkin Bapak Ibu Saudara yang merasa bahwa rumah tangganya dalam keadaan yang kurang baik, ekonomi yang kurang baik, segala sesuatunya kurang baik, marilah tetap tekun setia berdoa kepada Tuhan. Sebab ketika kita berdoa, maka Tuhan akan mengulurkan tangannya dan akan menolong kita semuanya. Oleh sebab itu, mari kita komitmen, kita jaga terus hubungan kita dengan Tuhan agar tetap menjadi hubungan yang baik dan kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita ini. Ya,
Sebab kita adalah buatan Tuhan dan Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita semuanya. Jadi, kita akan tetap memiliki kondisi yang sama di masa-masa yang sebelumnya, yaitu suka duka silih berganti. Tetapi untuk kita memiliki kekuatan menghadapi segala sesuatunya, marilah tetap berdoa kepada Tuhan. Sebab pada saat kita berdoa kepada Tuhan, di sorga Tuhan mendengar, di sorga Tuhan menyiapkan jawaban, dan tepat pada waktunya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya atas kehidupan kita. Dan sukacita Allah akan tetap tinggal atau hidup di dalam hati kita semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara semuanya, tetapi saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara memilih untuk tekun berdoa kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan jawaban dan pertolongan daripada Tuhan. Sebab Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak mendengar, tetapi Dia adalah Tuhan yang selalu mendengar, dan Tuhan yang penuh kasih yang akan senantiasa memberikan jawaban atas segala doa-doa kita. Jadi tetaplah tekun berdoa, semangat dan bersukacitalah, sebab Tuhan kita disebut Immanuel, yang artinya Allah senantiasa menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, sebab Engkau memberkati kami semuanya dengan iman yang daripada Tuhan sendiri. Dan hari ini kami boleh bersyukur karena kami merenungkan firman Tuhan yang indah, di mana kami diingatkan untuk senantiasa tekun berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus untuk segala kebaikan-Mu. Kami serahkan diri kami semuanya dalam setiap pergumulan kami, agar kami semua ada dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Dikuatkan Tuhan pada saat kami menghadapi persoalan, dan diteguhkan Tuhan untuk kami bisa menghadapi segala masalah-masalah sulit kami, dan kami bisa menyatakan kemuliaan Tuhan atas hidup kami semuanya. Terima kasih ya Roh Kudus, kami serahkan hidup kami semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Apa yang kami rencanakan, yang kami doakan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, dan berkati kami agar kami tekun berdoa dalam segala hal, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.